Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal KPPG 2025 tentang SJT dan PCK ya teman-teman ya. Kalau SJT di sini tentang apa? Situasi kerja sederhana. Nah, kalau PCK itu pedagogiko content knowledge ya teman-teman. Nah, kalau di sini SCT itu nilainya berpoin ya teman-teman. Ya, poin yang paling unggul itu jawaban benar itu poinnya 5. Kalau salah itu nilainya 1. Hati-hati teman-teman ketika mengerjakan soalnya. Dan kalau PCK itu nilai kalau salah ya salah ya teman-teman. Nah, kalau PCK ini tentang apa? Penjelasan mengenai strategi pembelajaran yang efektif ya teman-teman ya untuk mengatasi apa? Kesulitan siswa. Nah, fokus utamanya adalah apa? Pada penggunaan metode yang memfasilitasi pemahaman konsep secara praktis dan visual. Nah, itu ya teman-teman ya. Yuk pantengin terus soal dari aku. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Kita bahas soal yang pertama, yaitu tentang SJT ya teman-teman ya. Langsung saja, Rifail adalah siswa pindahan dari luar negeri yang baru saja bergabung di kelas Anda. Ia dikenal cerdas dan memiliki potensi akademik yang baik, tetapi sedang mengalami kesulitan beradaptasi. Ia merasa kewalahan dan banyaknya materi pelajaran yang berbeda dari negara asalnya. Hal ini menyebabkan ia enggan mengerjakan tugas di beberapa mata pelajaran. Anda telah mencoba mendorongnya untuk menyesuaikan diri dengan sistem belajar di sekolah, tetapi ia menunjukkan resistensi dan tampak tidak termotivasi. Sebagai guru, bagaimana cara menyikapi kondisi ini? A. Memberikan arahan kepada Rifail untuk secara bertahap beradaptasi dengan sistem belajar dan kurikulum sekolah ini. B. Mengajak Rifail berdiskusi secara pribadi untuk memahami kesulitan yang ia hadapi dan mencari solusi bersama. C. Menginstruksikan teman-teman sekelasnya untuk memberi bantuan akademik dan emosional kepadanya. D. Mengurangi beban tugas Rifail sementara waktu itu membantunya menyesuaikan diri di sekolah ini. E. Melibatkan orang tua Rifail untuk mengarahkan Rifail beradaptasi dan berkenan mengikuti kurikulum di sekolah ini. Nah, di soal pertama ini dalam membantu Rifail beradaptasi ya teman-teman ya. Jadi sebagai guru bagaimana menyikapi kondisi ini? A. Memberikan arahan kepada Rifail untuk secara bertahap beradaptasi dengan sistem belajar dan kurikulum sekolah ini. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Ini bersifat membimbing ya, tetapi apa? Lebih instruktif daripada reflektif seperti itu ya teman-teman ya. Kita bandingkan untuk opsi yang B, mengajak Rifail berdiskusi secara pribadi untuk memahami kesulitan yang ia hadapi dan mencari solusi bersama. Nah, untuk opsi yang B, di sini bagus sekali ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena opsi yang B ini adalah pendekatan dialogis dan solutif ya teman-teman ya. Bagus sekali ya untuk opsi yang B. Opsi yang C menginstruksikan teman-teman sekelasnya untuk memberi bantuan akademik dan emosional kepadanya. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat. Ini lebih bagus opsi yang B. Kenapa? Karena opsi yang C ini bisa membantu ya teman-teman ya, tetapi apa membebani teman seperti itu ya. Opsi yang D mengurangi beban tugas Rifail sementara waktu untuk membantunya menyesuaikan diri di sekolah. Nah, untuk opsi yang D ini kayak seperti menunda gitu ya teman-teman ya. Opsi yang D ini beresiko mengurangi apa standar akademik tanpa solusi jangka panjang seperti itu. Itu untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, melihat orang tua Rifail untuk mengarahkan Rifail beradaptasi dan berkenan mengikuti kurikulum di sekolah ini. Nah, untuk opsi yang E ini juga kurang tepat. Opsi yang E ini melibatkan orang tua, tetapi tetap perlu suara dari Rifail sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kurang tepat sekali untuk opsi yang E. Jadi jawabannya paling unggul adalah atau jawabannya benar adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Poin 4 itu untuk opsi yang A ya. Ini poinnya 4. Poin 3 untuk opsi yang E. Poin 2 untuk opsi yang C. Poin 1 untuk opsi yang D. Soal kedua, Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tahun ini Anda ingin menggunakan strategi asesmen lain yang dapat menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan peserta didik. Sebagai guru mata pelajaran, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? A. Menggunakan metode presentasi secara individual. B. Melakukan tanya jawab secara lisan untuk mengungkap kedua unsur penilaian tersebut. C. Menambah jumlah dan variasi soal tes tertulis serta mengatur ulang waktu pengerjaannya. D. Memikirkan asesmen lain yang lebih tepat dalam mengungkap pemahaman sekaligus mentransfer pengetahuan. E. Membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Nah, di soal kedua ini tentang PCK ya teman-teman ya.
Di soal kedua ini, pemahaman soalnya tentang apa? Masalah utama yang dihadapi guru ya teman-teman ya. Penilaian yang belum mencerminkan pemahaman dan kemampuan transfer pengetahuan peserta didik. Nah, strategi yang paling ideal adalah meminta peserta didik apa? Nah, seperti itu ya. Bagaimana tindakan yang harus Anda lakukan? Ya, untuk opsi yang A, menggunakan metode presentasi secara individual. Nah, untuk opsi yang A ini presentasi individual ini memang mendekati ya teman-teman ya, tetapi belum tentu memfasilitasi transfer pengetahuan secara mendalam seperti itu. Opsi yang A kurang tepat ya. Opsi yang B melakukan tanya jawab secara lisan untuk mengungkap kedua unsur penilaian tersebut. Nah, untuk opsi yang B di sini kurang tepat juga karena opsi yang B hanya mengukur pemahaman secara terbatas seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang C menambah jumlah dan variasi soal tes tertulis serta mengatur ulang waktu pengerjaannya. Nah, untuk opsi yang C di sini masih dalam tataran wacana atau perbaikan format lama seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang D memikirkan asesmen lain yang lebih tepat dalam mengungkap pemahaman sekaligus mentransfer pengetahuan. Nah, untuk opsi yang D, ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Sama halnya dengan opsi yang C, masih dalam tataran wacana atau perbaikan format lama seperti itu ya. Opsi yang E membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Nah, untuk opsi yang E ini bagus sekali ya teman-teman ya, membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Karena apa? Asesmen autentik seperti ini memungkinkan guru menilai baik aspek kognitif maupun keterampilan berpikir tingkat tinggi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di soal kedua ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal ketiga, Nela adalah salah satu siswa Anda yang memiliki prestasi luar biasa di akademik. Ia selalu lulus di setiap ujian mata pelajaran dan sering memenangkan perlombaan. Akan tetapi di satu semester terakhir Nela sedang mengalami masalah keluarga dan membuat ia sering membolos sekolah hingga melewatkan beberapa ujian dan tugas. Hasilnya, nilai Nela mengalami penurunan yang signifikan. Nela pun memohon kepada Anda untuk memberikan kesempatan ujian susulan dan kelonggaran tenggat tugas agar ia tetap menyelesaikan dan dapat memperbaiki nilainya. Anda ingin memberikan kelonggaran kepadanya, tetapi Anda khawatir hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi siswa lain dan mengurangi standar akademik yang sedang Anda terapkan secara konsisten. Menghadapi hal ini, apa tindakan Anda sebagai guru? Nah, di soal ketiga ini kan tentang untuk siswa berprestasi yang mengalami kesulitan ya, Nela ya. Nela ini kan siswa yang mengalami kesulitan, tapi nilainya ini berprestasi. Nah, ketika Anda menghadapi hal ini, apa tindakan Anda sebagai seorang guru? Kita lihat untuk opsi yang A, memberikan kelonggaran dan ujian susulan kepada Nela, tetapi juga memberikan syarat-syarat tertentu sehingga kebijakan yang Anda berikan tidak merugikan siswa. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya, karena kenapa? Opsi yang A ini bersifat fleksibel, tetapi bisa kurang adil seperti itu. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B menawarkan tugas alternatif atau proyek yang setara dengan ujian dan tugas yang telah dilewatkan, sehingga Nela tetap bisa mengejar ketertinggalan tanpa melanggar standar akademik. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat. Mereka kan mencoba menyimbangkan ya, tetapi perlu landasan kebijakan seperti itu. Opsi yang C memberikan ujian susulan dan kelonggaran tenggat tugas kepada Nela dengan catatan bahwa keputusan tersebut dijalankan sesuai dengan kebijakan sekolah yang berlaku. Nah, untuk opsi yang C ini bagus sekali ya teman-teman ya, karena kenapa? Karena opsi yang C ini menjaga konsistensi standar ya teman-teman ya, sambil tetap memberi ruang remedial sesuai aturan seperti itu ya teman-teman ya. Bagus sekali untuk opsi yang C ya. Opsi yang D memberikan kesempatan kepada Nela dengan memberikan ujian susulan dan tugas alternatif sebagai bentuk dukungan Anda kepada Nela dalam mempertahankan prestasi akademiknya. Nah, untuk opsi yang D di sini teman-teman ya? Kurang objektif seperti itu ya. Opsi yang D memberikan kelonggaran kepada Nela secara diam-diam sehingga tidak memunculkan kecemburuan dari teman-temannya yang telah menyelesaikan tugas dan ujian secara tepat waktu. Nah, untuk opsi yang E ini malah tidak etis ya teman-teman ya, karena menutup-nutupi seperti itu. Kurang tepat ya teman-teman ya, karena di sini adalah soal SCT jadi nilainya berpoin ya. Jadi poin unggul adalah opsi yang C ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 karena ini betul. Opsi
poin 4 itu untuk opsi yang A ya. Poin 3 itu untuk opsi yang B. Poin 2 itu untuk opsi yang D. Poin 1 untuk opsi yang E. Soal keempat, kali ini soal terakhir dari pembahasan soal kali ini ya teman-teman ya. Langsung saja, selama 5 tahun terakhir Anda adalah guru kelas tinggi, tetapi tahun ini Anda diminta untuk mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 1. Ketika Anda harus mengajarkan konsep angka, Anda mencoba menyampaikannya dengan menuliskan bilangan di papan tulis ya. Akan tetapi, para peserta didik tampak tidak ada yang memperhatikan dan bermain sendiri-sendiri. Bagaimana Anda mengatasi kejadian ini? A. Berupaya untuk melakukan aktivitas bermain dan belajar meskipun belum begitu paham caranya. B. Mencari ide tentang penyampaian materi matematika dengan konsep yang lebih menarik. C. Meminta peserta didik untuk memperhatikan angka yang telah ditulis di papan tulis. D. Membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. E. Mengajak peserta didik untuk mencocokkan jumlah kancing dengan angka yang sesuai. Nah, untuk soal keempat ini mengajarkan apa? Angka pada peserta didik kelas 1 SD ya teman-teman ya, memerlukan apa? Pendekatan yang konkret seperti itu. Nah, dan konstekstual harus bagaimana seperti itu ya, bagaimana Anda mengatasi kejadian tersebut. Opsi yang A, berupaya untuk melakukan aktivitas bermain dan belajar meskipun belum begitu paham caranya. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena opsi yang A ini cenderung apa? Belum cukup konkret untuk anak usia dini, seperti itu ya. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B, mencari ide tentang penyampaian materi matematika dengan konsep yang lebih menarik. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat, sama halnya dengan opsi yang A ya, cenderung belum cukup konkret seperti itu. Opsi yang C, meminta peserta didik untuk memperhatikan angka yang telah ditulis di papan tulis. Nah, untuk opsi yang C ini sama halnya opsi yang B ya, cenderung belum konkret dan juga apa? Bisa jadi belum mampu menarik perhatian peserta didik seperti itu. Opsi yang D kita bandingkan, membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. Nah, untuk opsi yang D ini lebih bagus daripada opsi A, B, dan C ya teman-teman ya. Karena kenapa? Opsi yang D di sini itu membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik mengurutkannya adalah solusi yang paling tepat karena melibatkan aktivitas bermain sambil belajar seperti itu ya. Kita lihat untuk opsi yang E, mengajak peserta didik untuk mencocokkan jumlah kancing dengan angka yang sesuai. Nah, untuk opsi yang E ini mencocokkan jumlah dengan angka juga baik ya, tetapi apa? Karena menggunakan pendekatan manipulatif seperti itu ya, masih kurang tepat juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini. Thank you for watching.